sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh kedua elit partai lah begitu. Ya, kedua elit partai kemarin di pelantikan ya. Bahkan Pak Gub sendiri mengatakan Nasdem kalau bisa dari nasional sampai daerah akan berkoalisi dengan PKS. Ya, saya kira ini angin segar buat kedua partai begitu untuk membangun koalisi terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi di News Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Visipol Universitas Mataram. Kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan membahas terkait dengan keberlanjutan duet pasangan Dr. Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi Jalilah di Pilkada 2024. Tentu kita tahu bersama banyak publik yang bertanya-tanya dan menunggu apakah duet Dr. Zul dan Siti Rohmi ini akan berlanjut atau pecah kongsi di Pilkada 2024. Dan itu semua sepertinya sudah ada titik terang dengan manuver-manuver dari kedua partai, baik dari PKS sebagai partainya Dr. Zul dan Partai Nasdem sebagai partainya Ibu Rohmi. Nah, seperti yang kita ketahui, baru-baru ini dua partai ini sudah saling melempar pernyataan ke publik bahwa kedua partai ini menghendaki tetap untuk bersama, artinya menghendaki keberlanjutan Dr. Zul dan Siti Rohmi untuk membangun NTB ke depan. Bahkan sangat terbuka kemungkinan koalisi yang tercipta antara Partai Nasdem dan PKS ini tidak hanya di tingkat provinsi Pilkada NTB, tetapi juga linear ke tingkat kabupaten kota. Dan hal ini kita akan coba diskusikan dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Dokter, baru-baru ini di acara pelantikan di PUE Partai Nasdem, kedua partai saling melemparkan jok-jok lah begitu, sinyal koalisi untuk bersama. Dan itu disampaikan oleh Pak Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah, yang juga kita tahu beliau adalah petinggi PTKS, dan di Partai Nasdem juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKS Pak Ahmad Ali. Nah, dengan sudah adanya sinyal kuat dari kedua partai ini untuk berkoalisi bersama di Pilkada 2024, baik di Pilkada NTB dan linear di Pilkada Kabupaten Kota, ini seperti apa pandangan Pak Dokter dengan sudah adanya sinyal koalisi dari kedua partai ini begitu Pak Dokter? Ya, Mas Andi, dari pelantikan kemarin ya kita banyak sekali informasi yang kita peroleh ya, terkait dengan sinyal-sinyal yang semakin menguat ya, terutama Zul Rohmi Jilid 2 ya, saya kira ini udah deal Mas Andi ya, secara tersirat ya, walaupun nanti kemudian SK-nya belum keluar ya, terutama dari Nasdem. Kalau dari Pak PKS kan sudah ada Dr. Zul yang dicalonkan. Kemungkinan besar Nasdem juga mencalonkan Ibu Rohmi. Tetapi yang perkembangan terakhir ya, walaupun ada suara-suara kader yang kemudian menginginkan Zul Rohmi ini pecah kongsi. Tetapi kan Mas Adi yang tahu isi hati itu kan pasti orang yang sedang memerintah ya, yang sedang melakukan begitu ibarat suami istri lah Mas Adi. Jadi kita ibaratkan gubernur dan wakil gubernur ini ibarat suami istri. Jadi mereka yang tahu hatinya begitu. Kalau ada orang yang mencoba kemudian memaksa mereka bercerai, artinya mengganggu begitu. Begitu pasti akan muncul resistensi dari kedua tokoh ini ya. Mungkin kita pernah melakukan podcast dulu untuk mempertanyakan apakah kedua tokoh ini maju atau tidak begitu, dan resistensi juga cukup tinggi ya. Nah,
sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh Kedua elit partai lah begitu. ya kedua elit partai kemarin di pelantikan ya. Bahkan Pak Gub sendiri mengatakan Nasdem kalau bisa dari nasional sampai daerah akan berkoalisi dengan PKS. Iya. Saya kira ini angin segar buat kedua partai begitu untuk membangun koalisi terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan kita lihat gestur Bu Rohmi ya sama Pak Zul yang melambangkan dua periode ya. Dan informasi dari internal yang cukup kita percayai bahwa Zul Rohmi ini sudah deal jilid 2, jadi tidak perlu diganggu lagi dengan isu-isu pecah kongsi begitu ya dari kader. Jadi bahkan salah satu tokoh ya yang tidak perlu saya sebutkan namanya mengatakan kader perlu merapatkan barisan. Jadi tidak perlu lagi berbicara tentang isu pecah kongsi ini. Justru Zul Rohmi deal jilid 2 dengan tawaran yang baru. Nah ini menarik Mas Yani, bahwa kita tahu kan NWDI juga punya hajatan di Lombok Timur ya, dan juga Nasdem punya hajatan juga Lombok Timur. Bagaimana kemudian Pak Rumaksi dan Pak Jamaludin dicalonkan oleh Partai Nasdem dan NWDI. Nah kita tahu kendala terbesar mereka untuk memenangkan pilkada itu salah satunya adalah tidak adanya linearitas dukungan partai ya. Ketika misalkan PKS mendukung calon lain di kabupaten ini, saya kira menjadi tantangan terbesar Mas Yani. Karena kita tahu kalau kedua lembaga, kedua organisasi ini bisa berkolaborasi, ini saya kira sangat tidak sulit lah kemudian meraih kursi Lotim 1 itu. Artinya bahwa ini informasi yang kita peroleh. Deal yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem dan NWDI ini, kalau Zul Rohmi mau maju jilid 2, PKS juga akan mendukung Lombok Timur. Artinya bahwa kader-kader PKS yang kemudian digadang-gadang maju di Lombok Timur, sepertinya tidak akan terjadi Mas Yani. Jadi itu yang kita dengar ya dari informasi yang cukup valid dari teman-teman tokoh-tokoh NWDI. Nah, Bang, seperti yang tadi Abang katakan, informasi yang kita peroleh bahwa ketika paket Zul Rohmi ini deal di tingkat pilkada provinsi, dan konsekuensinya adalah dampaknya adalah untuk linearitas di tingkat kabupaten, artinya harus seirama juga di pilkada kabupaten begitu. Sedangkan kita tahu sendiri NWDI misalnya di Lombok Timur ini sudah menetapkan paket Jamaludin dan Rumaksi dan Jamaludin. Nah, kira-kira kalau seandainya elit PKS memutuskan bahwa PKS berkoalisi dengan Nasdem mengusung paket Rumaksi dan Jamaludin, sedangkan di sisi yang lain begitu kuat aspirasi dari kader internal PKS yang menghendaki Pak Abdul Hadi misalnya saat ini kan yang muncul sebagai kandidat yang diusung, dan kita tahu sendiri juga pemilu legislatif 2019 itu PKS sebagai partai pemenang, dan saat ini Pak Murna menjadi ketua DPRD-nya. Apakah nanti tidak akan memunculkan resistensi dari kader PKS di internal begitu, artinya penolakan lah begitu supaya kader PKS tidak maju di pilkada Lombok Timur tetapi mendukung pasangan ini begitu Bang? Ya Mas Yani, kita tahu PKS ini partai yang sangat taat pada komando pusat ya. Walaupun misalkan ada dinamika, ada kontestasi, ada persaingan di internal maupun ada intervensi dari eksternal begitu. Ketika kemudian DPP memutuskan, maka semua kader partai harus mengikuti Mas Yani. Samina watona. Misalkan sementara ini kan Pak Abdul Hadi yang kemudian digadang-gadang menjadi calon dari Bupati, PKS di Lombok Timur. Nah, seandainya kemudian peta ini berubah ya, kalau kita lihat hasil kesepakatan antara PKS dengan Nasdem, di mana Nasdem siap mendukung Rohmi jilid 2, tetapi Lombok Timur juga PKS harus mendukung demi kesuksesan kedua calon ini Mas Yani. Saya kira ya memang harus ada yang dikorbankan. Tidak bisa kemudian semua ingin semuanya diraih begitu semua dipasang. Ya kader-kader mungkin harus legowo, ya mungkin ada posisi-posisi lain yang entah itu menjadi calon anggota DPR RI ataupun menjadi calon anggota DPD. Tetapi Mas Yani, catatan kita di sini bahwa koalisi ini
tentunya memiliki pengaruh besar nanti Iya, untuk iya. kemenangan Iya, iya. calon yang ada. Karena belajar dari kasus pilkada yang kemarin ketika Bang Samsul Lutfi tidak didukung oleh PKS, apa yang terjadi? Suara beliau sangat sulit untuk terdongkrak begitu. Iya, iya. Ya banyak teknis lah di lapangan ya. Kenapa kemudian Bang Samsul Lutfi mengalami kekalahan begitu di Pilkada Lotim. Jangan sampai kemudian pasangan Rumaksi dan dengan Bang Jamaludin ya ini juga mengalami nasib yang sama. Tetapi ya tentu berbeda Mas Ani ya. Setting sosial dan kondisi politiknya berbeda. Saya tahu Rumaksi juga tokoh yang cukup kuat ya. Beliau kemudian sekarang menjadi incumbent ya, wakil Bupati Lombok Timur dan basis beliau juga cukup jelas begitu ya. Nah, begitu juga dengan Bang Jamaludin. Saya kira seandainya misalkan yang terburuk ya, skenario terburuk PKS ngotot memasangkan Abdul Hadi, saya kira pertarungannya akan sangat menarik nanti. Iya, iya. Nah, Bang, kita bicara keberlanjutan paket Zurohmi Jilid 2 ini tentu akan menjadi paket petahana yang komplit gitu. Kenapa? Karena mereka tetap utuh, tidak ada pergantian. Istilahnya kalau bahasa main bolanya tidak ada pergantian pemain. Nah, gitu kan. Gubernurnya tetap, wakil gubernurnya tetap. Nah, kalau kita bicara rivalitas, tentu ini dengan posisi mereka sebagai petahana, mengelola APBD segala macam, tentu akan menjadi keunggulan tersendiri bagi dua pasangan ini begitu. Di hadapan para tokoh-tokoh yang kemungkinan akan menjadi rivalitasnya. Nah, kalau Abang melihatnya sejauh mana nanti para kandidat-kandidat yang akan menjadi rivalitasnya paket Zurohmi ini akan berhitung terkait potensi kemenangan mereka jika menghadapi paket ini begitu Bang, paket Zurohmi ini. Ya, Mas Yani tentu keputusan kedua kubu ya, baik Bang Zul ya dari PKS, kemudian Bu Rohmi dari Nasdem untuk melanjutkan koalisi ini, saya kira tentu banyak pertimbangan Mas Yani. Ya, kita tahu pertama mungkin pertimbangan konstituen ya. Tentunya mewakili kedua jamaah yang ada di PKS maupun di NWDI ya. Sekarang kemudian dalam skup yang lebih besar ada suara Nasdem di sini. Nah, kemudian yang kedua Mas Yani ada Sumbawa, ada Lombok. Kita tahu Bang Zul cukup kuat di Sumbawa. Kemarin ada beliau sukses di sana ya, menjadi wakil bupati ya. Ya, artinya memenangkan pilkada di Pulau Sumbawa. Nah, Mas Yani saya kira pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian yang menjadi pegangan teman-teman ya, terutama di kubu Nasdem lah saya kira ya. Dulu ketika katakanlah ya Bang Zul datang dengan budget yang terbatas begitu kan. Sekarang kan beliau udah jadi gubernur nih. Pasti kan uangnya udah banyak lah gitu ya. Modalnya cukup lah untuk artinya sudah cukup untuk menabung untuk kepentingan pilkada. Untuk kepentingan pilkada Mas Andi. Kenapa kemudian ya mungkin ini prediksi saya aja. Kenapa harus pecah kongsi kan begitu. Kalau memang bisa nyambung lagi. Dan saya lihat sih pemerintahan Zurohmi ini ya oke lah, ada yang mengatakan belum banyak perubahan ya bagaimanapun kita tahu kan hampir 2 tahun kita terkena COVID-19 ini Ya, tidak ada gempa bumi lah begitu. ya tidak ada daerah yang terlalu menonjol keberhasilannya Mas Yani dengan budget yang terbatas, kemudian masyarakat dilarang keluar ya. Justru NTB ya bisa dikatakan berhasil menangani COVID ini ya. Cukup banyak sektor-sektor yang bisa diselamatkan kalau saya baca di media ya. Ketika misalkan Bang Zul bisa mengamankan pengusaha-pengusaha lah supaya tidak mati suri begitu di masa awal COVID kemarin. Artinya bahwa dengan modal yang ada sekarang, dengan budget yang cukup besar, kemudian Bu Rohmi saya yakin masih bisa mengunci tokoh-tokoh penting ya untuk mendukung beliau, terutama di internal NWDI, walaupun kita tahu mereka banyak yang kecewa. Saya yakin bahwa mereka juga akan sami' nawatona untuk mendukung kedua pasangan ini. Dan Mas Yani, ini catatan kita ya, yang paling menonjol memang kalau kita perhatikan keinginan kuat dari Bang Zul dan Bu Rohmi menyekolahkan anak-anak kita di NTB ini. Ini saya kira poin penting Mas Yani. Dengan budget yang terbatas. Anak-anak kita
bisa sekolah di luar negeri, bisa menikmati Eropa begitu kan. Ini saya kira menjadi catatan lah. Saya ingat dulu Gubernur Kalimantan Timur, mereka punya beasiswa namanya Kaltim Cemerlang juga. Kaltim Cemerlang itu banyak sekali disekolahkan. Tapi wajar lah kalau Kaltim kan dananya banyak ya, bahkan mereka Dia banyak punya pertambangan besar di sisa situ. sisa keuangannya kalau Kaltim. Nah, NTB ini dengan dana yang terbatas ya. Pemerintah berani kemudian mengeluarkan uang untuk investasi pendidikan. Saya kira ini investasi yang patut kita hargai, Mas Yani. Terlepaslah orang nggak suka Bang Zul ya, atau nggak suka pasangan ini, tetapi perlu kita perhatikan satu-satunya gubernur yang berani kemudian melakukan terobosan untuk investasi di dunia pendidikannya. Beliau sih tidak muluk-muluk ya, walaupun misalkan teman-teman yang nantinya tamat ya tidak tahu diharapkan kembali ke daerah, tetapi setidaknya Mas Yani mereka kemudian udah punya modal pengalaman di luar negeri, dan ini kita tahu mereka akan menjadi calon pemimpin di NTB. Nah, kita bicara sekarang dengan sudah ada kepastian bahwa Ibu Rohmi bergabung ke Partai Nasdem, tentu juga ini kalau kita bicara di tingkat legislatif begitu di DPR, tentu ini akan menopang juga program Zurohmi untuk bisa dimuluskan di legislatif, karena selama ini yang kita ketahui bahwa yang hanya menjadi bemper Zurohmi di legislatif itu kan hanya PKS, PKS sendiri. Nah, sedangkan sekarang saat ini kan sudah ada dua partai ini yang berada di belakangnya Zurohmi, yaitu PKS dan Partai Nasdem. Tentu kedua partai ini akan berkolaborasi dan bersinergi untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Pemprov NTB di bawah pimpinan Zurohmi di legislatif. Nah, dengan kondisi ini seperti apa Abang melihat peta politik perubahan nanti di legislatif begitu, Bang, untuk bagaimana pengamanan kepentingan atau program pemerintah di Ya, Dewan? saya kira Mas Yani, kenapa kemudian orang maju lewat partai ya, karena dukungan di Dewan itu begitu penting. Tidak bisa kemudian eksekutif ini berjalan sendirian ya. Peran Dewan tidak bisa kita abaikan. Nggak bisa diabaikan. Walaupun dalam pilkada ada istilah calon independen. Orang bisa saja mencalonkan diri tanpa partai, kemudian mengumpulkan KTP ya, dan bisa memenangkan. Tetapi perlu kita ingat bahwa DPR ini yang juga menjadi mitra pemerintah tidak bisa dinafikan fungsi-fungsinya, karena ini sudah diatur di dalam undang-undang, termasuk dalam penyetujuan ya anggaran ataupun budget yang akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program. Nah, itu Mas Yani, saya kira dengan komposisi yang berubah sekarang ini, setidaknya ada dua partai yang kemudian mendukung pasangan Zurohmi, Nasdem dan PKS ya, dan tentunya juga kita tahu Bang Zul ini kan banyak linknya ya. Beliau sangat terkenal dengan lobby-lobby politiknya lah. Ya koboinya Sumbawa gitu ya. Koboinya NTB begitu. Bisa melobi ke sana kemari ya. Kita nggak tahu, mungkin bisa jadi beliau sudah lobby ketua partai di pusat kan untuk mendukung beliau di periode kedua ini. Saya dengar-dengar sih mungkin Golkar bisa bergabung. Kemudian Demokrat bisa bergabung mendukung Zurohmi. Nantinya koalisi PAN besar ini tentu membutuhkan lobby-lobby yang cukup kuat begitu ya, untuk cukup intens lah begitu komunikasi. Dan Mas Yani, ini menjadi modal penting ya buat Zurohmi jilid 2 saya kira. Seandainya nanti memenangkan pilkada juga jalan mereka lebih mudah begitu. Ya, Bang, bahkan banyak selentingan-selentingan yang muncul begitu ketika sudah ada sinyal kuat dari kedua partai ini, PKS dan Nasdem, untuk menghendaki koalisi Zurohmi ini berlanjut, berpotensi membuat pilkada NTB 2024 melawan kota kosong. Karena dengan posisi Zurohmi yang petahana dan tentu secara ekonomi, logistik, mereka mapan lah karena mereka berkuasa. Nah, sedangkan di sisi yang lain kan kita tahu sendiri seperti apa perekonomian kita hari ini yang sangat sulit. Mulai dari gempa, terus dilanda COVID yang tidak berkesudahan. Tentu ini juga akan membuat sedikit tidak banyak kandidat-kandidat di luar petahana yang kesulitan untuk mencari logistik untuk pemenangan pilkada. Nah, kalau Abang melihatnya ini, ketika Zurohmi ini deal berpasangan,
kira-kira berapa potensi kandidat yang akan menjadi rival dari pasangan ini begitu? Apalagi seperti Abang katakan tadi, ini info yang beredar juga mengatakan bahwa Dr. Zul ini sudah mengunci partai-partai ini untuk mendukung Zul Rohmi lagi begitu. Apalagi memang Dr. Zul ini kan kita tahu punya hubungan yang cukup bagus dengan ketua-ketua umum partai di tingkat DPP begitu, Bang. Ya, Mas Yani, mudah-mudahan saja ya, harus ada rival lah. Iya. Jadi nggak seru kalau. Tapi kita berharap ada rival begitu, Ya, biar nggak seru kalau NTB misalkan ini hanya seru gitu. satu pasangan melawan Iya. kotak kosong ya. Iya, Kita berharap bahwa minimal lah ada 3 calon lah untuk Iya, bertarung di pilkada NTB ini. Tetapi kans terbesar memang masih lah untuk petahana ini ya. Jadi Iya. banyak sekali modal-modal yang mereka miliki begitu untuk bertarung di 2024 ya. Untuk periode selanjutnya, Iya. ya minimal budget sudah banyak, Iya. ya modal cukup ya untuk membayar saksi, kemudian membayar tim sukses, Bayar mahar partai. dan juga membayar mahar partai. Ini yang repot. Ini yang repot ya. Jadi ya itu Mas Yani, sering saya katakan banyak orang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, tetapi uang ini yang kurang. begitu. Iya. Bayangkan kalau uang ini tidak cukup. Ya bagaimana kemudian mereka mau membayar partai ya. Tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Iya. Ya, dengar-dengar sih infonya Bang Zul mengunci beberapa partai. Tapi Partai. kita lihatlah ini kan Iya, belum ada informasi yang valid ya. Berapa partai yang kemudian mendukung pasangan Zul Rohmi ini. Tapi setidaknya ketika kemudian partai-partai ini memberikan dukungan, ya mudah-mudahan ini selaras juga dengan dukungan masyarakat, Mas Yani. Saya kira yang penting itu di pilkada adalah dukungan masyarakat secara administratif ya, bahwa tokoh-tokoh ini butuh dukungan partai, tetapi secara kalkulasi kemenangan tokoh-tokoh ini butuh dukungan masyarakat. Jadi kampanye door to door, kemudian menyambangi warga, saya kira ini yang sangat penting perlu dilakukan oleh kedua pasangan ini nanti. Ya, tentunya juga dengan pasangan-pasangan yang lainnya. Ya. Dan saya lihat juga, Bang, salah satu yang menjadi kelebihan dan keunggulan dari pasangan Zul Rohmi ini adalah gaya belusukannya. Ya, kita tahu seperti apa Dr. Zul ini terutama ya, yang dalam sehari itu bisa menyambangi beberapa titik. Coba misalnya kita ikuti di medsos media beliau lah begitu, di Facebooknya. Dalam satu hari itu mungkin beliau bisa berada di 5-6 titik. Jam sekian berada di sini, jam sekian berada di situ, jam sekian berada di sini, jam sekian berada di situ. Kan itu tidak artinya itu kan butuh energi besar, butuh tenaga besar, dan saya lihat tidak semua politisi mampu melakukan itu. Iya. Iya, Mas Yani, belusukan ini menjadi tren ya, menjadi tren pemimpin kita sekarang sejak era Jokowi ini. Semua kemudian belusukan begitu. Nah, PKS kita tahu mereka sangat aktif ya, ketika musim pilkada selalu door to door, kemudian menjambangi warga ya, bertatap muka. Saya kira ini salah satu metode lah untuk meraih suara begitu. Tetapi dukungan-dukungan yang lain juga sangat penting ya, termasuk dukungan logistik, kemudian dukungan kultural dari jamaah ini yang saya kira sangat perlu untuk untuk diamankan begitu. Dikonsolidasikan lah. Dikonsolidasikan. Jangan sampai kemudian suara jamaah kita juga diabaikan begitu. Jadi jamaah kita ini butuh disiram juga gitu. Jangan kemudian dilihat wah jamaah kita ini udah taat nggak perlu dibantu ya. Justru suara-suara yang pas ini diamankan dulu begitu. Jangan kemudian suara luar saja yang diperhatikan. Ya, saya kira itu Mas Yani. Iya. Ya, pemirsa, sekian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.